Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Google Meet pagi hari ini dengan perkuliahan Epidemic Best Practice dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Danang Triyudyono Skep MS MKep. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riswati. Di sini saya akan membimbing jalannya perkuliahan pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke kelompok pertama. Sebelum memulai perkuliahan, kita lebih baiknya mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya kelompok 1 akan menerangkan telaah jurnal tentang CA kolorektal. Yang pertama adalah latar belakang. Insiden kanker kolorektal di Indonesia cukup tinggi. Demikian juga angka kematiannya. Meskipun belum ada data yang pasti, tetapi berbagai laporan di Indonesia menunjukkan kenaikan jumlah kasus. Data dari Depkes didapatkan angka 1,8 per 100 penduduk Depkes 2006. Di Indonesia berdasarkan data dari Rumah Sakit Kanker Darmais pada tahun 2010, karsinoma kolorektal merupakan jenis kanker ketiga terbanyak dengan jumlah kasus 1,8 per 100.000 penduduk dan hingga saat ini karsino kolorektal tetap termasuk dalam 10 besar kanker yang sering terjadi. Yang kedua ada pengertian. Kanker kolorektal adalah suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum. Kanker kolorektal ditunjukkan pada tumor ganas yang ditemukan di kolon dan rektum. Kolon dan rektum adalah bagian dari usus besar pada sistem pencernaan yang disebut juga traktul gastrointestinal. Kanker kolon adalah pertumbuhan sel yang bersifat ganas yang tumbuh pada kolon dan menginvasi jaringan sekitarnya. Lebih jelasnya, kolon berada di bagian proksimal usus besar dan rektum di bagian distal sekitar 5-7 cm di atas anus. Kolon dan rektum berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh yang membuang zat-zat yang tidak berguna. Etiologi kanker kolorektal hingga saat ini masih belum diketahui. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki kolerasi terbesar untuk kanker kolorektal. Mutasi dari gen adenomatosis polyposis coli atau APC adalah penyebab familial adenomatosis polyposis atau PAP yang mempengaruhi individu membawa risiko hampir 100% mengembangkan kanker usus besar pada usia 40 tahun. Banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kolorektal, di antaranya adalah 1. Diet tinggi lemak, rendah serat. 2. Riwayat keluarga, 1 tingkat generasi dengan riwayat kanker kolorektal mempunyai risiko lebih besar 3 kali lipat. 3. Famili polyposis coli atau gender syndrome dan Turcock syndrome. Pada semua pasien ini tanpa dilakukan kolektomi dapat berkembang menjadi kanker rektum. 4. Resiko sedikit meningkat pada pasien Juvenile polyposis syndrome, Peutz Jeghers syndrome, dan
Munir syndrome. 5. Terjadi pada 50% pasien kanker kolorektal herediter non-polyposis. Inflammatory bowel diseases, colitis ulceratif atau resiko 30% setelah berumur 25 tahun. 8. Crohn diseases beresiko 4-10 lipat. Manifestasi klinis, gejala sangat ditentukan oleh lokasi kanker, tahap penyakit, dan fungsi segmen usus tempat kanker berlokasi. Gejala paling menonjol adalah perubahan kebiasaan defekasi pasase darah dalam fase adalah gejala paling umum kedua. Gejala dapat juga mencakup anemia yang tidak diketahui penyebabnya, anoreksia, penurunan berat badan, dan keletihan. Penata laksanaan kanker kolorektal adalah sebagai berikut. 1. Bedah. 2. Radioterapi. 3. Kemoterapi adjuvan. Pengaruh obat, pengaruh anestesi terhadap sistem kekebalan tubuh penderita kanker kolorektal. 1. Anestesi mempengaruhi jumlah dan aktivitas sel kekebalan. 2. Anestesi mempengaruhi sekresi sitokin. 3. Anestesi mempengaruhi perilaku biologis sel tumor. Dampak obat anestesi terhadap imunisasi pada penderita kanker kolorektal. 1. Anestesi intravena. Anestesi intravena mempertahankan konsentrasi perawatan obat yang aman dan konstan selama operasi dan dapat mengaruhi stimulasi trauma bedah. Anestesi intravena juga dapat mempengaruhi respon inflamasi intraoperatif meskipun mempengaruhi fungsi sistem kekebalan pasien. 2. Anestesi inhalasi. Anestesi inhalasi termasuk sevofluran, halogen, insofluran, dan desofluran. Efek penghambatan anestesi inhalasi pada fungsi kekebalan telah dikonfirmasi oleh banyak peneliti. Anestesi memiliki penghambatan sel imun yang lebih besar daripada obat anestesi intravena. 3. Anestesi opioid. Opioid adalah analgesik utama dalam anestesi dan sekarang peneliti menemukan bahwa opioid dan tumor memiliki hubungan yang kompleks. 4. Analgesik antiinflamasi non-steroid akut dan peradangan kronis secara signifikan meningkatkan ekspresi siklosigenase, menyebabkan peningkatan prostaglandin, nyeri, dan kecepatan metastatis tumor. Obat antiinflamasi non-steroid memiliki efek antipiretik, analgesik, antiinflamasi, dan antirematik. Mereka bekerja dengan mengurangi biosintesis prostaglandin di jaringan lokal dengan penghambatan aktivitas CO in vivo.
Anestesi lokal. Sebagian besar peneliti menunjukkan bahwa anestesi lokal memiliki efek anti-tumor dan cocok untuk anestesi pada pasien kanker. Martinson menemukan bahwa konsentrasi klinis Rovifans dapat menghambat proliferasi sel kanker usus besar. Pada ketergantungan dosis in vitro percobaan, Riconit menemukan bahwa bupivacain dapat menghambat proliferasi sel induk mesenchyme dan secara negatif mengatur pembentukan tumor metastasis dan diferensiasi sel. Kesimpulan, faktor proliferatif seperti trauma bedah, anestesi volatil, penggunaan opioid, stres fisiologis, hiperglikemia, hipotermia, transfusi produktif darah, dan suasana hati dapat menyebabkan ketidakseimbangan TH1 atau TH2 yang signifikan antara lingkungan antituora dan pro-tumor dalam signifikan antara lingkungan tubuh manusia dapat memiliki efek yang besar pada inhalasi dan perkembangan karsiogenesis usus besar, metastasis kanker usus besar, kekambuhan respon untuk terapi anti-tumor standar, dan hasil klinis akhir. Singkatnya, anestesi regional secara signifikan lebih baik daripada anestesi umum dalam indeks kekebalan dan pada rekurensi dan metastatis tumor selanjutnya. Anestesi umum yang dikombinasikan dengan anestesi regional lebih baik daripada anestesi umum secara pakai. Kebanyakan anestesi inhalasi, opioid, anestesi lokal, dan anestesi intravena lainnya dapat menurunkan imunitas sampai batas tertentu yang terkandung menyebabkan peningkatan kekambuhan dan tumornya ganas. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Presentasinya sangat bagus. Bagi teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya ada pertanyaan. Apakah suara saya kedengaran? Moderator, apakah suara saya kedengaran? Baik, Ya, saya Rifki Pratama. Baik, saya Rifki Pratama Yaji, perwakilan dari kelompok 2, ingin menanyakan kepada kelompok 1. Yang mana pertanyaannya, anestesi mempengaruhi sistem biologis sel kanker. Itu maksudnya itu apa ya? Sekian dari pertanyaan kami dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Apakah bisa dimengerti pertanyaannya? Kelompok 1 gimana? Ya, sudah dimengerti. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada. Baik, kelompok itu kita lanjut ke kelompok kedua. Kelompok 2 dipersilahkan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan,
Nama saya Nancy Adeni Lorenza. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk teman untuk saudari Oki yang membawakan pemateri pada hari ini, silakan. Bangsat, diam kudu. Sistem GI anestesi pada kasus pembedahan gester. Judul jurnal: Analisa praktik klinis keperawatan pada klien dengan post laparotomi atas indikasi perforasi gester dengan intervensi inovasi terapi suara alam terhadap penurunan kecemasan di ruang intensive care unit RSUD Abdul Wahab Jahrin, Samarinda tahun 2017. Penerbit Pratiwi Utari Eskep dan NS Frid Rahman Hidayat Eskep MKes. Penulis mahasiswa Nurse Keperawatan Stikes Muhammadiyah Samarinda dan dosen Stikes Muhammadiyah Samarinda. Tahun terbit 2017. Korup. Baik, latar belakang. Terdapat berbagai penata laksanaan pada perforasi gaster tergantung pada penyakit yang mendasarinya. Intervensi beda hampir seluruh dibutuhkan ada dalam bentuk laparotomi eksplorasi dan penutupan perforasi dengan pencucian pada rongga peritoneum atau dalam kurung evakuasi medis. Terapi konservatif diindikasikan pada kasus klien yang non-toksis dan secara klinis keadaan umumnya stabil dan biasanya diberikan cairan intravena, antibiotik, aspirasi NGT, dan dipuasakan kliennya. MC Koi 2010. Laparotomi adalah suatu pembedahan yang dilakukan pada bagian abdomen untuk menguji suatu organ atau untuk mengetahui suatu gejala dari penyakit yang diderita oleh klien. Suatu kondisi yang memungkinkan seorang klien harus dilaparotomi seperti kanker organ abdominal, radang, selaput perut, appendiktis, pankreatis, dan lain-lain. Corwin Elizabeth G. 2009. Kecemasan merupakan hal yang sering dirasakan klien menjalani pengobatan atau prosedur di rumah sakit. Sumber kecemasan pada klien yang dirawat di ruang intensif dapat berupa penyakit yang diderita, perasaan kesepian, rasa takut mengenai ajal, lingkungan seperti pencahayaan yang terus-menerus, suara alat yang terdengar sepanjang waktu, serta kesiangan dari petugas medis. Diperkirakan sekitar 70% sampai 87% klien kritis mengalami kecemasan. Analisis penelitian. A. Analisis masalah dengan konsep terkait dan konsep kasus terkait. Perforasi gastrointestinal merupakan suatu bentuk penetrasi yang kompleks dari lambung, usus halus, usus besar akibat dari bocornya dari usus ke dalam rongga perut. Perforasi dari usus mengakibatkan secara potensial untuk terjadinya kontaminasi bakteri dalam rongga perut. Keadaan ini dikenal dengan istilah peritonitis. Mazmur 2010. Gejala perforasi gaster adalah nyeri perut hebat yang makin meningkat dengan adanya pergerakan disertai nausea, vomitus, pada keadaan lanjut disertai demam dan menggigil. Dalam penata laksanaan perforasi gaster itu sendiri yaitu laparotomi. 2. Analisa intervensi inovasi suara alam. Pada nursing intervention classification INIC pengurangan kecemasan, penulis melakukan intervensi inovasi untuk mengatasi demam.
Intervensi inovasi ini berupa manajemen non-farmakologi terapi musik suara alam. Suara alam berisi tentang suara dari alam seperti suara hujan, burung, ombak dengan tempo yang lambat serta harmonis. 3. Alternatif pemecahan yang dapat dilakukan. Dalam pemberian terapi musik suara alam mungkin saja ditemukan masalah berupa tidak lengkapnya ketersediaan bahan dan alat seperti tidak tersedianya MP3. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi keperawatan dalam mengatasi konsep terkait, maka diperoleh alternatif pemecahan. Menganjurkan klien untuk istirahat bed rest dan relaksasi menggunakan terapi suara alam. Kemudian ada pre, intra, dan post anestesi pada pembedahan gester. Yang pertama ada pre anestesi. Pengkajian praoperasi meliputi riwayat kesehatan atau medis, riwayat psikososial, pemeriksaan fisik, pengkajian kognitif, dan uji diagnostik. Bila pembedahan harus segera dilakukan karena suatu cedera atau trauma, atau seperti luka tembak, luka tusuk, kecelakaan serius, atau jatuh yang parah, pengkajian praoperasi harus menyertakan perincian dari cedera setepat mungkin. Lanjut. Yang kedua, intra-anestesi. Tindakan keperawatan selama fase intraoperasi berfokus pada kondisi emosional dan juga faktor fisik, seperti keamanan, posisi tubuh, menjaga asepsis, dan mengontrol kondisi ruang bedah. Perawat tetap bertindak sebagai penjaga pasien, mengantisipasi komplikasi yang mungkin terjadi bila dokter bedah fokus melakukan tindakan bedah. Tim anestesi fokus pada pernafasan dan mempertahankan stabilitas fisiologis. Perawat bertanggung jawab dengan semua aktivitas lain yang berlangsung di ruangan operasi. Lanjut, Ci. Untuk yang ketiga, post anestesi. Periode pasca operasi adalah periode ketiga sekaligus terakhir dari periode perioperatif. Tindakan keperawatan tetap berperan penting untuk mengembalikan ke fungsi optimalnya. Fase pasca operasi, waktu penyembuhan yang berlangsung selama mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan setelah operasi. Setelah pasien berada pada posisi yang aman dan telah dikatakan stabil. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok kedua. Untuk teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bertanya, Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gangsar Haryo Narendra dari kelompok perwakilan kelompok 1. Izin bertanya, pada PPT yang kalian buat itu tidak ada kesimpulan. Saya minta dari materi kalian itu kesimpulannya apa? Saya cuma minta itu aja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gangsar. Terima kasih Mas Gangsar. Apakah bisa dimengerti kelompok 2? Bisa. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Ingin bertanya. Perkenalkan, saya Rena Fitri. Saya ingin bertanya, jadi untuk pembedahan gaster ini, teknik anestesi apa yang menurut kalian paling bagus untuk dilakukan? Karena kan pada
pada penyakit perforasi gaster ini ya, ciri-cirinya tadi disebutkan bahwa adanya vomiting, nursi atau mual muntah kan. Nah, berarti teknik anestesi yang paling minim untuk si efek samping tersebut gitu. Menurut kalian ya, terima kasih. Ya, terima kasih Rena. Apakah bisa dimengerti pertanyaan dari saudari Rena? Ya, bisa dimengerti. Bisa, Mbak. Iya, bisa. Baik, untuk jawabannya kami tampung dulu. Lanjut presentasi untuk kelompok 3. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perioperatif appendicitis atau usus buntu. Akan dibacakan oleh Rahmat Rizky Ardani. Ya, baik. Link jurnal yang didapat itu dari scandirect.com. Terus judul jurnal yaitu Surgical Management of Acute Appendicitis in Adults, a Review of Current Techniques. Penelitinya adalah Maximilian Sohn, Ayman Aga, Stephen Bremer, K.S. Lehman, Marcus Bormann, dan Alfred Hochrein. Penerbitnya yaitu IGS Publishing Group Ltd, diterbitkan oleh Elsevier Ltd. Tahun terbit adalah tahun 2017. Pendahuluan. Appendektomi pertama kali dijelaskan oleh MC Burney pada tahun 1894. Setelah itu diperkenalkan dengan cepat berkembang menjadi salah satu yang paling umum operasi dalam operasi perut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ocha Rajabia Rahmah. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada pengertian. Pengertian appendicitis atau usus buntu merupakan peradangan yang berbahaya jika tidak ditangani secara segera, bisa menyebabkan pecahnya luminous usus. Appendicitis adalah suatu peradangan yang berbentuk cacing yang berlokasi dekat ileocecal. Appendicitis akut merupakan salah satu gangguan yang paling sering terjadi pada pembedahan abdomen. Oleh karena itu, operasi usus buntu adalah masalah yang signifikan. Namun, 4 teknik yang tersedia yaitu usus buntu terbuka, usus buntu laparoskopi atau konvensional, Next saja, ini adalah contoh usus buntu. Penyakit usus buntu.
Yang selanjutnya ada macam-macam teknik operasi appendektomi laparoskopi. Yang pertama ada pendekatan terbuka PS laparoskopi. Yang kedua ada appendektomi laparoskopi sayatan tunggal. Yang ketiga ada appendektomi laparoskopi sayatan tunggal PS laparoskopi appendektomi. Selanjutnya penata laksanaan. Pada penata laksanaan post operasi appendektomi dibagi menjadi 3 menurut Brunner dan Sudar 2010, yaitu A. Sebelum operasi. Yang pertama ada observasi. Dalam 8-12 jam setelah munculnya keluhan perlu observasi ketat karena tanda dan gejala apendisitis belum jelas. Pasien diminta tiarah baring dan dipuasakan. Yang kedua ada antibiotik. Apendisitis gangrenosa atau apendisitis perforasi memerlukan antibiotik, kecuali apendisitis tanpa komplikasi tidak memerlukan antibiotik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rena Fitri. Yang B. Operasi pembedahan untuk mengangkat apendiks, yaitu appendektomi. Appendektomi harus segera dilakukan untuk menurunkan resiko perforasi. Appendektomi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode pembedahan, yaitu secara teknik terbuka atau pembedahan konvensional laparotomi, atau dengan teknik laparoskopi yang merupakan teknik pembedahan minimal invasif dengan metode terbaru yang sangat efektif. Brunner, Sudar, tahun 2010. Yang pertama adalah laparotomi. Laparotomi adalah prosedur vertikal pada dinding perut ke dalam luka perut. Laparotomi dibutuhkan ketika ada kedaruratan perut. Operasi laparotomi dilakukan bila terjadi masalah kesehatan yang berat pada area abdomen, misalnya trauma abdomen. Lalu yang kedua adalah laparoskopi. Laparoskopi berasal dari kata lapara, yaitu bagian tubuh mulai dari iga sampai paling bawah dengan pinggul. Untuk operasi pada usus buntu ini biasanya dilakukan anestesi umum, yaitu untuk secara tidak sadar untuk pasien tidak sadar secara menyeluruh. Jadi menggunakan anestesi umum. Lalu ada post operasi, dilakukan observasi tanda-tanda vital untuk mengetahui terjadinya perdarahan di dalam perut seperti hipertermia, shock, atau gangguan pernafasan. Baringkan klien dalam posisi semi-fowler. Klien dikatakan baik apabila dalam 12 jam tidak terjadi gangguan. Selama itu klien dipuasakan sampai fungsi usus kembali normal. Untuk kesimpulannya, appendektomi laparoskopi adalah keadaan semi saat ini dalam pengobatan apendisitis mengenai preferensi penggunaan, keamanan dibandingkan dengan teknik lainnya, biaya invasif, ketersediaan dan kurva belajar. Laparoskopi untuk mengontrol sepsis abdominal efektif dan pilihan yang cukup. Mengenai hal laparoskopi untuk divertikulitis perforasi pada kolon, data saat ini menggaris bawahi pentingnya operasi usus buntu port tunggal di pusat-pusat berpengalaman. Teknik ini tidak kalah dengan appendektomi laparoskopi konvensional mengenai parameter yang disebutkan, namun keuntungan yang jelas dari teknik ini belum dapat ditunjukkan. Sekian dari kelompok kami. Persilakan kepada moderator. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 3 sekaligus dari kelompok saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Apakah ada pertanyaan? Bertanya.
Eh, coba sebutkan kelemahan dan keunggulan dari teknik tersebut. Tadi kan si kesimpulan terakhir bahwa manfaatnya itu belum terlihat belum apa gitu tadi. Coba saya mau sebutin kenapa kok dia kok belum terlihat gitu. Berarti kan ada kelemahannya. Kelemahannya itu apa loh? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gangsar. Pertanyaannya kami tampung dulu. Masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Untuk kelompok 1 dan 2, silahkan dipersiapkan jawabannya. Dan apabila sudah ada jawaban, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifki. Tadi pertanyaan Mas Rifki itu, apa maksud dari anestesi mempengaruhi perilaku biologis sel tumor? Jadi, maksud dari anestesi mempengaruhi perilaku biologis sel tumor maksudnya adalah pengaruh anestesi terhadap pertumbuhan sel tumor tersebut seperti proliferasi yaitu fase pengulangan sel, ada juga migrasi yaitu perpindahan tumor ke tempat lain, serta ada apoptosis yaitu mempertahankan kestabilan populasi sel, serta pengaruh anestesi terhadap pertumbuhan sel tumor juga adalah metastatis sel tumor yaitu penyebaran kanker dari tempat awal ke tempat lain di dalam tubuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah ada jawabannya? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi dari Gangsar. Tadi Gangsar menanyakan kesimpulan ya dari materi kami tadi. Nah, untuk Nancy. Ya, langsung aja kesimpulannya yaitu diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien adalah ketidakefektifan kebersihan jalan napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas. Mukus berlebihan, kesiapan untuk meningkatkan nutrisi berhubungan dengan menyatakan keinginan untuk meningkatkan nutrisi, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, tindakan pembedahan, risiko infeksi berhubungan dengan prosedur intensif, ansietas berhubungan dengan ancaman status terkini. Bagaimana Gangsar, apakah bisa diterima? Ya, siap, bisa diterima. Untuk pertanyaan Rena tadi, belum ya Ren? Jadi, saya serahkan kepada kelompok lain dulu untuk menjawab pertanyaannya. Sebentar ya untuk pertanyaannya Mas Gangsar, terlalu sangat bagus, jadi kami perlu diskusikan 5-10 menit lagi ya. Siap, Mbak Risma.
Mas Gangsar, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Tadi kan di kesimpulan disebutkan bahwa teknik tersebut itu manfaatnya belum terlihat. Nah, saya minta, berarti kan karena dia belum terlihat, saya minta jelasin kenapa dia kok belum terlihat loh manfaatnya. Berarti di situ ada kelemahannya kan. Nah, sebutin aja kelemahannya itu apa. Baik, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Gangsar. Di sini kan tadi kami sudah menjelaskan bahwa ada 3 macam-macam teknik operasi. Yang pertama ada pendekatan terbuka versus laparoskopi. Yang kedua ada appendektomi laparoskopi sayatan tunggal. Dan yang ketiga ada appendektomi laparoskopi sayatan tunggal versus laparoskopi appendektomi. Jadi yang pertama kan ada pendekatan terbuka versus laparoskopi. Nah, dengan kata lain OA dan LA. Jadi untuk kelebihannya dan kekurangannya, appendektomi laparoskopi LA diidentifikasi lebih unggul daripada pendekatan terbuka. Maaf tadi karena tidak dijelaskan, maka di sini sebenarnya sudah ada penjelasannya. Maka di sini saya hanya membacakan, yaitu appendektomi laparoskopi LA diidentifikasi lebih unggul daripada pendekatan terbuka. Jadi di sini di jurnal ini menjelaskan bahwa pendekatan terbuka versus laparoskopi itu yang lebih bagus itu operasi laparoskopi terbuka atau sayatan terbuka. Dan yang kedua ada appendektomi laparoskopi sayatan tunggal. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada 184 pasien appendisitis yang diteliti oleh Frutos et al. Menunjukkan signifikan tidak dapat mengurangi nyeri pada kelompok SLA. Jadi pada teknik yang ada di jurnal ini, yaitu teknik SLA atau appendektomi laparoskopi sayatan tunggal ini tidak efektif. Dan yang ketiga ada appendektomi laparoskopi sayatan tunggal versus laparoskopi appendektomi. Jadi appendektomi laparoskopi sayatan tunggal ini merupakan variasi yang menarik dari teknik laparoskopi konvensional. Data saat ini menggarisbawahi keamanan dan kelayakan metode. Namun semua studi gagal untuk menunjukkan keuntungan yang jelas mengenai parameter perioperatif. Masalah umum SLA adalah ketersediaan peralatan dan keterampilan teknik ahli bedah. Secara keseluruhan, CLA tetap menjadi prosedur standar dari appendisitis akut. Jadi dari ketiga macam-macam teknik operasi ini, belum bisa, rata-rata kebanyakan belum bisa menjelaskan keuntungan dan kerugiannya, karena mungkin karena keterbatasan informasi atau gimana, saya tidak tahu. Terus di bagian untuk secara umum, di sini kan tadi dijelaskan ada 2 teknik ya, ada ada 2 teknik secara umum, yaitu teknik laparotomi dan juga teknik laparoskopi. Jadi biasanya pada pembedahan umum itu, pada pasien usus buntu itu biasanya banyak yang menggunakan teknik laparoskopi. Jadi kalau untuk menyimpulkan keuntungan dan kerugiannya, saya belum tahu. Tapi yang jelas, yang kebanyakan digunakan itu menggunakan teknik laparoskopi. Apakah bisa dimengerti, Mas Gangsar? Siap, bisa dimengerti. Terima kasih, Mbak Risma.
Iya, sama-sama. Mohon maaf ya Mas Izin Gansar. menambahkan sedikit ya. Jadi intinya tuh pendekatan yang tadi di kesimpulan itu tuh yang dimaksudkan teknik itu tuh yang teknik pendekatan terbuka. Maksudnya tidak kalah dengan teknik laparoskopi karena sebenarnya itu teknik tersebut tuh sama-sama bagus. Namun kelemahannya tuh hanya dari ininya waktu yang dibutuhkan. Kalau misalnya waktu pendekatan terbuka itu waktu yang dibutuhkannya 10 menit lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan dari laparoskopi ini gitu. Sebenarnya ya nggak kalah, cuman dari semua rumah sakit biasanya hanya dilakukan laparoskopi saja, jadi jarang ada yang melakukan pendekatan terbuka walaupun sama-sama bagus untuk penanganannya. Dan untuk masalah biayanya biasanya lebih mahal, rawat inapnya tuh lebih mahal di laparoskopi ini. Seperti itu Mas Gansar. Siap. Ya, baik. Terima kasih ya Mas Gansar, pertanyaannya sangat-sangat berbobot. Ya, siap. Terima kasih Mbak Risma. Baik, untuk kelompok 2, apakah sudah menemukan jawaban? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rena. Tadi pertanyaan Rena tadi teknik anestesi yang cocok untuk yang biasa digunakan untuk pembedahan gester ya, begitu ya? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rena. Anestesi yang biasanya dilakukan pada pembedahan gester mungkin anestesi regional. Nah, ini tindakan analgesia yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat antibiotik lokal pada lokasi saraf yang menginervasi regio tertentu yang menyebabkan hambatan konduktif impuls aprena yang bersifat temporer. Nah, untuk biasanya pada pembedahan ini dilakukan terapi konservatif yang diindikasikan pada kasus klien yang non-toksik yang secara klinik keadaan umumnya stabil dan biasanya diberikan cairan intravena, terus diberikan aspirasi NGT dan dipuaskan kliennya. Bagaimana Rena, apakah bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Saya serahkan lagi ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman untuk presentasinya dan untuk terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Baik, di sini sudah selesai perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mohon maaf selaku saya sebagai moderator pada teman-teman apabila ada kekurangan. Untuk sebelum menutup perkuliahan pada pagi hari ini, lebih baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.